Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak selamat pagi. Bertemu kembali pada pelajaran biologi. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang makanan. Apa sih tujuan kita belajar pagi ini? Yaitu kalian bisa menjelaskan apa itu makanan sehat. Yang kedua, bisa menjelaskan peranan zat makanan bagi tubuh. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan kebutuhan energi bagi tubuh. Dan yang terakhir, bisa menganalisis makanan bergizi seimbang. Anak-anak harus tahu dulu apa sih makanan sehat itu. Makanan sehat itu jika makanan itu higienis, bergizi, dan berkecukupan. Higienis artinya makanannya tidak mengandung kuman penyakit dan zat berbahaya. Bergizi artinya makanan harus mengandung semua unsur gizi bagi tubuh. Dan berkecukupan artinya makanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan tubuh pada usia dan kondisi tertentu. Nah, terus unsur gizi apa yang diperlukan oleh tubuh kita? Jadi ada 6 unsur gizi ya, bisa dibaca. Ini juga unsur gizi ditambahi dengan zat adiktif. Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air, dan zat adiktif. Nah, karbohidrat dulu. Karbohidrat itu fungsinya apa bagi tubuh kita? Sebagai sumber energi, bahan pembentuk protein dan lemak, serta menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. Nah, karbohidrat ini ada 3 unsur penyusunnya, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat dibedakan menjadi monosakarida dan gula majemuk. Yang monosakarida adalah gula yang sederhana. Nantinya kalau makanan itu dalam bentuk gula majemuk atau disakarida dan polisakarida dalam tubuh nanti dicerna dalam sistem pencernaan kita dan akhirnya bisa diserap usus dalam bentuk monosakarida. Jadi monosakarida ini adalah gula atau karbohidrat yang paling sederhana yang bisa diserap oleh tubuh kita ya, oleh usus kita. Nah, untuk menguji adanya karbohidrat, kalau dia berupa glukose atau monosakarida, maka diuji dengan larutan Fehling A dan Fehling B atau bisa juga dengan regen Benedict. Sedangkan dalam bentuk yang kompleks, misalkan polisakarida, maka cara mengujinya dengan menggunakan Lugol. Ini akan Ibu jelaskan lagi minggu depan kalau kita melakukan praktikum online ya. Nah, sekarang jenis-jenis karbohidrat seperti tadi ya, ada monosakarida, gula paling sederhana, disakarida, gabungan dari 2 monosakarida, dan polisakarida, yaitu rantai panjang dari monosakarida. Nah, kalau monosakarida namanya ada glukosa, fruktosa, galaktosa, dan sukrosa. Disakarida ada laktosa dan maltosa. Kalau polisakarida gula dalam bentuk majemuk, zat pati, tepung, dan glikogen. Ini adalah tempat-tempatnya ya. Kita dapatnya di mana? Nah, sekarang protein. Protein unsur utamanya yaitu CHON. Kadang-kadang ada fosfor dan sulfur. Nah, protein itu molekulnya besar, molekul kecilnya dia berupa asam amino. Ada 20 asam amino. Ada yang esensial dan ada yang non esensial. Asam amino esensial itu asam amino yang harus didapat dari luar tubuh, sehingga ini sangat penting bagi tubuh kita. Kalau kita tidak mendapatkan, maka kita akan kekurangan. Nah, kalau yang non esensial, tubuh bisa mensintesisnya sendiri ya. Fungsi protein bisa sebagai sumber energi,
bahan penting untuk plasma sel, zat pembangun, pengganti sel-sel yang rusak, membentuk enzim, hormon, antibodi, serta mempertahankan vikositas darah. Jadi protein ini yang sebagai sel-sel pembangun dan pengganti sel rusak ini adalah sangat penting bagi orang-orang yang sedang sakit. Sebaiknya mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung protein. Didapat dari mana aja? Ini bisa dibaca sendiri. Ada ikan, telur, daging, susu, belut, udang, dan sebagainya ya. Ada kacang-kacangan, gandum, dan sebagainya. Nah, untuk mengujinya, biasanya menguji protein kita menggunakan larutan biuret atau regenmyelonase. Selanjutnya adalah lemak. Lemak ini unsur penyusunnya sama dengan karbohidrat, yaitu C, H, dan O. Lemak ini fungsinya sebagai sumber energi yang terbesar dalam tubuh kita. Bisa juga sebagai pelarut vitamin A, D, E, K, pembangun bagian tubuh, sebagai alas organ, sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah. Lemak sendiri ada 3 macam. Ada lemak sederhana, lemak campuran, dan lemak asli. Nah, untuk mengetahui adanya lemak dalam suatu makanan, maka kita gunakan kertas minyak. Jadi makanan yang mengandung lemak kita oles di kertas minyak itu. Kalau kelihatan transparan maka mengandung lemak. Jika tidak transparan dalam keadaan kering maka tidak mengandung lemak. Kita ke vitamin ya. Vitamin ini makanan sangat penting yang didapat dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Vitamin ini fungsinya sebagai koenzim dan biokatalisator yang mengatur metabolisme tubuh. Nah, vitamin itu ada yang larut dalam air, ada yang larut dalam lemak. Kalau larut dalam air adalah vitamin B, H, dan C ya. Kalau larut yang dalam lemak vitamin A, D, E, dan K. Vitamin macamnya banyak ya. Ini kita lihat misalkan vitamin A fungsinya menjaga kesehatan mata, hidung, mulut, pencernaan dan sebagainya. Sumbernya hati, susu, mentega, keju, wortel, bayam. Nah, ini kekurangan vitamin A bisa menyebabkan penyakit-penyakit hemeralopia, xerophthalmia, keratomalacia. Ini semua penyakit yang ada pada mata. Ini vitamin B1, B2. Kita lihat ya, vitaminnya banyak. Nanti silakan dipelajari sendiri tentang vitamin-vitamin ini. Nah, selanjutnya adalah mineral ya. Mineral ini adalah unsur juga walaupun diperlukan sedikit dalam tubuh tapi harus ada. Kalau kita tidak mendapatkan asupan mineral ini maka kita disebut kekurangan mineral atau defisiensi. Contohnya ya, kalsium. Kalsium fungsinya pembentukan tulang dan gigi, membentuk darah serta aktivitas saraf serta otot. Sumbernya susu, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan daging. Bagaimana kalau kekurangan kalsium? Maka sakit tulang ya, rakitis, kejang otot, osteoporosis, darah sukar membeku, begitu ya. Ini ada mineral yang lainnya, fosfor, natrium, Fe, besi, yodium, kalium, dan lain-lainnya ya, bisa dipelajari sendiri. Nah, sekarang air ya. Air itu penyusun tubuh terbanyak ya, antara 55 sampai 60% dari berat badan orang dewasa. Nah, fungsi air yang utama adalah sebagai pelarut ya dan katalis yang supaya reaksi kimia itu berjalan ya. Zat adiktif. Maaf. Nah, kita masuk ke zat adiktif ya. Nah, zat adiktif ini zat yang ditambahkan dalam makanan ya. Fungsinya bisa sebagai pewarna, penguat cita rasa, anti kerak, pemantap, penjernih larutan, pemucat, pengembang adonan, pengawet, surfaktan. Surfaktan itu meniadakan ketegangan permukaan dari larutan dengan minyak, larutan dengan gas dan sebagainya ya. Ada zat adiktif alamiah
Yang biasa kita dapat ada kunyit, ada pandan, dan sebagainya. Baru kalau yang buatan ini ya, biasanya penyedap rasa, pewarna, dan sebagainya. Nah, sekarang kecukupan energi setiap orang ya. Nah, setiap orang itu bisa dilihat dari kecukupan energinya ya dengan cara satu menghitung BMR-nya, basal metabolic rate, yaitu adalah kalori yang diperlukan oleh tubuh ketika beristirahat dan fungsi organ tetap berjalan dengan baik ya. Istilahnya dia energi minimum yang diperlukan oleh tubuh. Nah, rumus BMR antara wanita dengan pria berbeda. Kalau BMR untuk wanita 655 tambah 9,6 kali berat badan tambah 1,8 kali tinggi badan dikurangi 4,7 kali usianya. BMR untuk pria 66 tambah 13,7 kali berat badan tambah 5 kali tinggi badan dikurangi 6,8 kali usia. Nah, BMR ini adalah aktivitas yang minimal. Nah, seseorang kan tidak hanya duduk saja di rumah, tidak hanya baring-baring saja, tapi dia beraktivitas. Ada yang sekolah, ada yang bekerja di kantor, ada yang ke sawah, ada yang nelayan. Nah, seperti itu ya. Jadi harus dikalikan dengan faktor aktivitas. Itu menunjukkan kebutuhan kebutuhan dari energi yang kita perlukan setiap hari berdasarkan aktivitas. Laki-laki dan perempuan berbeda. Ini pengalinya ya, pengalinya. Nah, sekarang BMI, Body Mass Index. Ini perbandingan antara berat badan dan tinggi badan kuadrat ya. Nah, rumus BMI itu berat badan dalam kilogram, tinggi badan dalam meter ya. Tinggi badan kuadrat dalam meter. Nantinya kalau sudah ketemu BMI-nya ini, kita lihat kalau BMI-nya itu di bawah 18, maka orangnya termasuk kurus. Kalau BMI-nya di antara 18 dan 24, maka orangnya normal. Kalau di antara 25 sampai 30, maka dia disebut kelebihan berat badan, agak gemuk gitu aja. Kalau BMI-nya di atas 31, ini baru disebut kegemukan. Nah, kita kasih contoh ya. Misalkan Jono. Jono ini cowok ya. Dia seorang olahragawan. Olahragawan atau atlet itu biasanya dia harus mengeluarkan aktivitas yang luar biasa ya, jadi berat ya. Dia mempunyai tinggi badan 172 cm dan berat badannya 64 km. Kita disuruh menghitung energi minimum Jono setiap hari BMR ya. Nah, kalau Jono itu beraktivitas sebagai atlet atau berat ya, dalam sehari itu dia perlu berapa kalori. Nah, setelah itu kita hitung perbandingannya dari berat badan dengan tinggi badan Jono dengan menghitung BMI-nya. Nah, dari kriterianya BMI Jono ini dia termasuk kategori yang mana? Apakah kurus, apakah normal, apakah gemuk, begitu ya. Nah, kita hitung BMR Jono. Jono ini kan cowok ya, jadi pakai rumus yang cowok ya. 66 kali 13 tambah 13,7 kali berat badan dan sebagainya ya. Nah, dimasukkan 66, berat badan Jono 64, tinggi badannya 172, umurnya 35. Maka ditemukan kalori minimum yang diperlukan Jono adalah 1564,8 kilokalori. Nah, kalau Jono ini seorang atlet, dia harus dikalikan dengan aktivitas yang berat. Jadi BMR-nya dikalikan 2,1. Hasilnya 3.286,08 kilokalori per hari. Nah, sekarang BMI-nya Jono berapa? Tinggi badannya dibagi berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. 64 dibagi, kalau BMI itu dia pakai meter ya, bukan sentimeter, kali 1,72 kuadrat. Hasilnya 21,62. Nah, ini kalau dilihat dari kriteria ini, nah
maka Jono termasuk ini kan dia 21 ya, termasuk normal. Kita balik lagi ya. Jadi Jono termasuk kriteria normal, nggak kegemukan, nggak kurus, nah, gitu ya. Nah sekarang kita menentukan berat badan yang ideal itu berapa. Misalkan seseorang tinggi badannya 150 cm, berapa sih seharusnya berat badan idealnya, begitu ya rumusnya ya. Tinggi badan dikurangi 100 ya, dalam sentimeter ini ya. Baru itu dikurangi lagi 10% dari ini hasil dari ini ya. Kita lihat lagi ya. Oh, maaf. Nah, sekarang ini contohnya ya, Santi tinggi badannya 160. Berapa berat badan ideal buat Santi? Jawabannya ya, berat badan idealnya Santi adalah 160 dikurangi 160. 10% dari 66. Jadi berat badan ideal Santi seharusnya 54 kg. Kalau Santi beratnya 70 berarti dia kegemukan. Kalau Santi beratnya cuma 20 kilo maka Santi ini kekurusan, gitu ya. Nah, menyusun menu makanan seimbang. Menunya yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Nah, menu seimbang adalah menu yang terdiri dari beraneka ragam makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai sehingga memenuhi kebutuhan gizi seseorang. Pola menu seimbang yang diperkenalkan pada masyarakat Indonesia adalah pola menu 4 sehat 5 sempurna, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan susu. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.